Apabila kita menyusun formula pada bahan baku pakan yang kita berikan pada ternak maupun ayam kita perlu mempertimbangkan terkait dengan keseimbangan nutrisi dan anti nutrisi apa saja yang kita perlu lakukan pada bahan baku yang kita gunakan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana efek heat increment pada bahan baku yang kita gunakan. Heat increment ini merupakan suhu atau panas yang dihasilkan di dalam tubuh ternak maupun ayam pasca dia mengkonsumsi pakan yang kita berikan. Apabila kita melakukan analisa secara level increment, itu ada beberapa level, mulai dari level rendah atau bawah sampai level tinggi. Pada level yang paling bawah itu salah satunya adalah bahan baku yang berasal dari minyak. Ini merupakan sumber lemak. Nah, selain itu yang di level sedang ada juga semacam bekatul atau bahan baku yang memiliki karakteristik fiber yang cukup tinggi. Di sedang dan menuju tengah ada juga bahan baku yang berasal dari mungkin byproduct jagung ya, atau seperti CGF, DDGS, CGM, dan juga barley, mungkin beberapa sumber energi yang di level increment sedang dan tinggi. Untuk yang level tinggi, salah satunya jagung. Nah, jagung ini juga perlu kita pertimbangkan apabila kandang tempat kita beternak ini memiliki karakteristik suhu yang cukup tinggi. Nah, selain itu di atasnya jagung ada juga gandum. Nah, saat ini beberapa lokasi di Indonesia sudah mulai mendatangkan gandum. Gandum ini ternyata secara increment lebih tinggi dibandingkan jagung. Dan ada juga di atas dari level tinggi, ada di antara tinggi dan sangat tinggi itu ada bahan baku asal sumber protein seperti SPM misalnya. Jadi sumber protein ini mengakibatkan heat increment yang dihasilkan oleh ternak ini cukup tinggi. Di atasnya dari SPM ada sangat tinggi. Nah, sangat tinggi ini dihasilkan oleh beberapa bahan baku dari animal byproduct seperti feeder meal, meat bone meal, poultry meat meal, fish meal. Jadi semakin tinggi protein yang ada dari bahan baku yang kita gunakan, ini yang dirasakan oleh ternak kita, heat increment-nya semakin tinggi. Jadi apabila kita kalkulasikan dari 1 gram protein itu sama dengan 4-6 kali heat increment dari bahan baku asal lemak. Jadi kita perlu melakukan pengaturan bahan baku yang kita gunakan agar heat increment-nya terjaga.